Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fitriani dan saya Robi Hadawiyah. Kami dari kelompok 6 Manajemen C akan menjelaskan mengenai artikel. Ya, tahu gak artikel itu apa? Apa itu nih? Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, atau buletin dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel menurut para ahli. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artikel adalah suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Yang kedua, Samandiria. Artikel adalah suatu karya tulis lengkap berisikan sebuah opini seorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahu, menghibur, dan meyakinkan pembaca. Yang nomor 3, menurut Al-Aqli, suatu tulisan yang ditulis sama seseorang atau orang-orang yang disiplin ilmu dengan pembahasan yang ditulis secara lengkap, lugas, dan tuntas, sehingga pembaca dapat menemukan inti dan kesan yang ditulis. Yang kelima, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, suatu karangan prose dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Penulis artikel adalah seseorang atau beberapa orang yang bertindak dalam autori sebuah artikel. Penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca, sehingga membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Ciri-ciri suatu artikel: 1. Tulisannya secara singkat, jelas, padat, dan pemasaran secara lengkap dan tuntas. 2. Sumbernya dari fakta yang ada. 3. Original dan tidak copywriting. Isi yang disampaikan sesuai fakta dari yang didapat oleh narasumber, bukan dari pikiran penulis. 6. Isi bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, serta peristiwa atau hal fakta lainnya. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat lainnya. Tujuan penelitian artikel. 1. Tujuan penugasan. Misalkan seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel atau diberikan tugas sebuah artikel. Yang kedua, tujuan informatif, yang bertujuan semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu tujuan persuasif atau pembujukan, yang mengulas suatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Yang keempat, tujuan entertainment, artikel yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang kelima, tujuan eksistensi, yang ditulis untuk menjadikan penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Yang keenam, tujuan pembacaran masalah, yang ditulis untuk menyalurkan suatu ide. Sistematika penulisan artikel hasil pemikiran tangan penelitian. 1. Judul, disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia, 10 kata dalam bahasa Inggris. 2. Nama penulis, ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. 3. Abstrak, disusun dalam satu paragraf maksimal 100 kata. 4. Kata kunci, berupa kata-kata penting di dalam tulisan. 5. Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat, ditulis tanpa subjudul, disusun maksimal 20% dari semua tulisan. Yang keenam, pembahasan terdiri atas beberapa subjudul berisi uraian tentang masalah yang dibahas. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan. Yang ketujuh, penutup, kesimpulan dan saran.
dalam tulisan bahasa Inggris. Yang kedua, nama penulis ditulis tanpa gelas akademik atau gelas kebangsawanan. Yang ketiga, abstrak disusun dalam satu paragraf berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak maksimal 10 kata. Yang keempat, kata kunci berupa kata-kata penting, kata kunci dalam tulisan. Yang kelima, pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Selanjutnya, nomor 6. Tujuan pustaka hanya berisi teori yang relevan dengan penelitian maksimal 15% dari keseluruhan tulisan. 7. Hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian disusun maksimal 20% dan keseluruhan tulisan. 8. Pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. 9. Kesimpulan dan saran disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. 10. Pustaka rujukan menggunakan sumber buku yang jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Selanjutnya, jenis-jenis artikel. 1. Artikel deskripsi. Karangan ini memberikan gambaran tentang kasus atau situasi sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasa. Yang kedua, artikel narasi. Dalam narasi sederhana yang dikenal sebagai cerita, dalam narasi peristiwa atau kejadian secara kronologis, dalam acara tersebut ada juga pemimpin yang menangani konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga, artikel eksposisi. Esai ini berisi deskripsi atau penjelasan dalam topik dalam rangka memberikan informasi tambahan atau pengetahuan untuk pembaca. Untuk memperjelas deskripsi dapat dilengkapi dengan grafis, gambar, atau statistik. 4. Artikel argumentasi bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Menurut argumen, penulis mengharapkan kebenaran pembaca elemen pendapat dan data serta fakta akan alasan yang mendukung pendapat. Artikel persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam persuasi, penulis pengharapan gerakan motorik yang dilakukan oleh pembaca menurut penulis direkomendasikan dalam esai. Yang keenam, artikel eksploratif berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang si penulis, contoh makalah penelitian. Yang ketujuh, artikel prediktif yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan atau belum terjadi menurut analisis penulis. Yang kedelapan, artikel eksplanatif yang dibuat untuk menerapkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang serta pada sudut pandang. Sebuah artikel mungkin berisi pendapat serta analisis, namun harus didasarkan dengan teori atau data valid. Penulis artikel menggunakan bahasa standar atau resmi dan kalimat yang sederhana, logis, denotatif, dan efektif. Metode penulisan artikel sistematis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isinya. Artikel-artikel tersebut pada umumnya dibuat dengan ringkas, jelas, dan lengkap. Isi artikel didasarkan pada fakta, bukan pada fiksi atau mitos yang keberadaannya masih diragukan. Artikel-artikel tersebut informatif dan faktual, dalam arti bahwa mereka mengungkapkan persyaratan untuk membuat artikel. Menulis artikel tidak terikat oleh waktu, bentuk berita, gaya bahasa, dan teknik penulisan lainnya. Aktualitas gaya penulisan panjang dan pendek artikel harus dihitung antara 100 sampai 1200 kata, bahkan lebih. Bahasa dalam pembuatan artikel harus disesuaikan bersamaan pada tema artikel populer dan populer secara ilmiah. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.